Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Yus di sini ya. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang reksadana yang sudah saya jalani. Ya, udah lama sih, baru ada beberapa minggu ya. Tapi ini menurut pendapat saya sendiri. Nah, sekali lagi saya di sini bukan penasehat keuangan atau gimana. Saya di sini yang berbagi pengalaman tentang itu reksadana. Nah, mengapa saya memutuskan perlu itu reksadana itu karena gini, karena kita tidak tahu kan terjadi masa depan. Emang sih yang namanya jodoh, rezeki, mati itu emang kita nggak ada yang tahu ya. Nah, seperti itu kan kita tidak ada salahnya untuk kita berjaga-jaga gitu untuk seperti misalnya kita naik motor, kita perlu mantel gitu kan untuk jaga-jaga, siapa tahu hujan gitu kan, daripada ada kehujanan basah kan rugi sendiri jadinya. Oke, sekarang saya akan berbagi pengetahuan, maksudnya yang apa saya ketahui itu mengenai reksadana itu adalah seperti perusahaan. Jadi kita menabung di suatu perusahaan, entah tuh dia ada BNI, BRI, banyak sih, banyak macam, Maybank atau bank-bank lain atau suatu perusahaan-perusahaan yang lain itu. Nah, jadi kita menabung di sana dan kita akan mendapatkan bagi hasil gitu. Bagi hasil itu ya bisa melebihi dari deposito ya, dan bervariasi tergantung dari reksadana apa yang kita pilih itu. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu gini, dia tuh pendapatannya tuh tetap dan aman, itu bagi pemula itu sangat cocok gitu untuk reksadana pasar uang gitu. Reksadana pasar uang itu dia mengalokasikan uangnya itu ke beberapa deposito dan beberapa obligasi gitu. Obligasi itu ya seperti pemerintah membangun apa tuh ada surat hutangnya, itu namanya obligasi gitu ya. Terus habis itu ada namanya reksadana campuran dan reksadana obligasi. Ini reksadana obligasi itu ada lagi, dan itu merupakan lebih tinggi levelnya dibanding pasar uang itu. Saya resikonya lebih tinggi dan harganya tuh naik turunnya tuh lebih keras, tapi bagus juga, tapi tidak terlalu keras, itu lebih stabil, agak stabil. Itu dia biasanya mengalokasikan ada ke saham, ada ke deposito, dan ada juga yang ke obligasi itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap mirip seperti reksadana campuran dan obligasi, cuma dia itu lebih tinggi lagi. Biasanya persentasi investasi ke sahamnya itu lebih besar tuh. Dan berikutnya itu ada reksadana saham, itu biasanya dia ke obligasi dan ke saham itu sendiri, tapi ada yang benar-benar reksadana saham itu yang full dia tuh belikan ke saham gitu. Jadi istilahnya intinya itu reksadana itu kita menitipkan dana uang ke suatu perusahaan itu. Nah, perusahaannya bisa banyak sekali, maksudnya ada banyak lah, kalian bisa beli. Tapi untuk pemula sih saya sarankan untuk pasar uang karena pendapatannya itu lebih jelas gitu. Kesimpulan saya dari pemilihan reksadana itu tergantung dari keberanian Anda ya. Misalnya Anda suka uang itu nambah terus itu setiap tahun gitu ya, itu lebih baik itu di reksadana pasar uang gitu, karena dia lebih pasti. Kalau reksadana yang lain itu pendapatannya bisa berkali lipat daripada reksadana pasar uang, tapi bisa jadi turun juga, minus juga, ada kemungkinan minus juga. Jadi tergantung Anda gimana memanage dan rencanakan keuangan Anda. Misalnya Anda untuk beli rumah gitu, misalnya yang jangka panjang, itu cocoknya reksadana saham gitu. Jadi ketika sahamnya naik, kalian jual, kalian akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar juga, seperti itu. Untuk kalian memilih reksadana itu usahakan kalian itu memilih yang sudah terdaftar di OJK. Jadi OJK itu adalah lembaga otoritas jasa keuangan gitu ya. Jadi itu adalah lembaga dari
negara kita Republik Indonesia, supaya lebih aman gitu ya, supaya tidak terjadi seperti investasi bodong itu yang kemarin yang sempat di penjara itu, yang ya itulah ya, saya tidak perlu sebutin lagi. Dan jika kalian masih bingung milih aplikasi atau perusahaan reksadana, ada di link di bawah ya, link di deskripsi di bawah itu ada. Di sana itu ada perusahaannya Peluang atau Ajaib ya, ada di link di bawah. Jadi kalian tinggal klik saja dan daftar di sana. Dan jika kalian pakai link itu, kalian juga akan mendapatkan bonus di deposit pertama. Satu lagi gitu, jika kalian reksadana, ketika kalian mendepositkan uang itu biasanya nunggu 3-5 hari baru akan selesai untuk pendepositan, semua akan bisa berjalan gitu ya. Kan kita namanya kita masuk kita beli, soalnya kita itu memberikan uang ke suatu perusahaan yang kita lihat bagus ya, misalnya pasar uang lah, untuk percobaan awal pasar uang. Nah, kita depositkan ke sana, nanti setelah 3-5 hari nanti baru akan bisa berjalan. Nah, dan kalian juga bisa di sana juga ada perhitungan untuk misalnya kalian mau beli apa gitu, ada perhitungannya. Misal kalian perlu uang lagi setahun gitu, misalnya perlu jalan-jalan, misalnya bisa tergantung apa sih keinginan Anda ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jika ada pertanyaan atau masih bingung sesuatu, bisa ditanyakan, nanti saya akan jawab di kolom komentar di bawah. Oke, dadah.